Mohon izin Bapak Ibu, acara briefing kita pagi hari ini akan segera dimulai, dan kepada anak-anakku yang masih ada keperluan dengan Bapak Ibu gurunya, harap untuk segera meninggalkan ruang guru. Kesimpulan sudah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 60 Jakarta, Bapak Dr. Andes Imam Prasaja MSI. Yang kami hormati para wakil, Bapak Sabtono MPD selaku wakil bidang akademik, Ibu Haji Afifah MPD selaku wakil bidang kesiswaan dan humas, Bapak Sri Gunanto SPD selaku wakil bidang sarana dan prasarana. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu guru serta pegawai SMA Negeri 64 Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam briefing pagi yang agendanya berupa sosialisasi mengenai program kerja SMA Negeri 64 Jakarta tahun ajaran 2024-2025. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebelum memulai acara, marilah kita awali. Izinkan saya untuk mengawali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, langsung ke inti acara, sosialisasi dari Bapak Imam mengenai program kerja sekolah kita, sekolah SMA Negeri 64 Jakarta. Kepada Pak Imam dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sabtono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Yang saya hormati Bapak Sri Gunanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras. Yang saya hormati Ibu Haji Afifah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Kesiswaan dan Humas. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta Bapak Ibu pegawai tata usaha SMA Negeri 64 Jakarta. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan briefing pagi yang diisi oleh kegiatan sosialisasi program kerja SMA Negeri 64 Jakarta pelajaran 2024-2025. Jadi setelah rapat kerja kita sudah merumuskan program kerja, baik program kerja akademik, program kerja sarana prasarana, program kerja kesiswaan dan humas, dan program kerja tata usaha dan kepegawaian. Banyak sekali ya tentu saja program kerja. Oleh karena itu saya akan memaparkan beberapa program kerja saja yang saya anggap unggulan atau kalau yang lain harus dilaksanakan program kerjanya, maka program ini harus lebih lagi diperhatikan di dalam hal pelaksanaan, baik dalam hal perencanaannya, proses pelaksanaannya ataupun hasilnya. Jadi rencana, proses dan hasil betul-betul harus diperhatikan. Jadi
saya akan menyampaikan beberapa program yang saya sebut sebagai program unggulan yang diambil dari program-program yang telah disepakati pada saat raker hari Senin sampai hari Selasa sampai hari Sabtu kemarin ya. Jadi ini kita sebut saja sebagai program unggulan ya. SMA 64 Jakarta. Ya, coba untuk menghidupkan wajah-wajah yang kelihatan tampak belum ceria, saya akan stimulus dengan tepuk salut. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu kalau briefing pagi itu di MS ada ya. Briefing itu kan 30 menit cuman ya. Ya, 30 menit. Jadi nggak ada. Jadi sekali lagi catatan briefing pagi tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan apa? Snack. Ya, snack enggak ini enggak ya. Snack dari saya. Tetapi spesial hari ini ada snack dari kepala sekolah ya. Ya boleh bagikan. Kenapa saya harus bilang dari kepala sekolah? Karena tidak boleh dari mana? Dari sekolah tidak boleh, ya kan? Karena harus ada snack itu minimal kegiatannya berapa? 3 jam. Kalau makan minimal berapa? 5 jam. Kita kan kurang dari 3 jam ya. Oke. Bapak dan Ibu, jadi program unggulan itu diambil daripada program yang sudah disepakati kemarin, tetapi saya copot-copot yang saya anggap penting, yang rencananya, prosesnya, pelaksanaannya, dan hasilnya harus baik gitu ya. Karena namanya juga unggulan. Jadi kalau yang lain baik, yang ini harus lebih baik lagi. Bapak Ibu telah kita sepakati bahwa kita memiliki visi, ya, visi dan misi SMA 64 Jakarta, yaitu apa visinya? Terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, unggul dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Jadi sekali lagi visi ini 5 sampai 10 tahun. Jadi 5 tahun boleh tidak diganti, ya. Visi, ya. Tetapi kalau misi boleh, tujuan boleh, ya. Kalau misi boleh disesuaikan, ya. Nah, dari visi ini bisa jadi moto sekolah kita. Jadi kalau saya sebutkan SMA 64 Jakarta berkarakter, unggul dan berwawasan lingkungan, itu 3 poin, ya. Coba sekali lagi. SMA 64 Jakarta berkarakter, unggul dan berwawasan lingkungan. Nah, kita harus bangga karena agak beda dikit dengan orang-orang. Kalau orang-orang prestasi, inovasi apa gitu ya. Kalau kita ada yang pendek, tiba-tiba agak panjang ya, berwawasan lingkungan. Itu uniknya sekolah kita, ya. SMA 64 Jakarta berkarakter, unggul, ya, ini keunikan sekolah kita. Dari visi ini ada diturunkan dalam misi berkarakter, ya bukannya nggak ada ya. Berkarakter diturunkan menjadi ini ada 3, yaitu pertama apa? Menjadikan warga sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkarakter. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan diri, kemandirian dan rasa tanggung jawab keluarga sekolah. Yang ketiga, menguatkan rasa peduli, berempati dan bergotong royong antar sesama warga sekolah.
Ya, jadi ini berkarakter. Unggul diuraikan menjadi 3, yaitu 4, 5, 6 ya. Yaitu nomor 4, meningkatkan daya saing peserta didik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, S-nya apa nih Pak? Seni budaya serta olahraga. Ya. Nah, berat nih tugas sekolah, meningkatkan daya saing di bidang ilmu pengetahuan. Biasanya ilmu pengetahuan kaitannya dengan OSN, ya. Ilmu dan seni FL2S, terus budaya, seni budaya, olahraga adalah O2S, dan sebagainya. Sekarang banyak. Ya. Nomor 6, menumbuhkan jiwa kewirausahaan di seluruh warga sekolah. Jadi sekali lagi, jiwa kewirausahaan itu adalah jiwa wirausaha. Seorang entrepreneur itu jiwanya bagaimana? Pantang menyerah, tekun, semangat, dan seterusnya. Sedangkan yang poin 3 daripada visi sekolah kita adalah berwawasan lingkungan. Kita turunkan cukup 2 ya, tapi 2 ini sangat luas artinya. Jadi berwawasan lingkungan kita lakukan menjadi mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat seluruh warga sekolah. Hidup bersih, contohnya apa hidup bersih? Makan yang bergizi, ya kan? Kemudian olahraga, senam ya. Minum dibiasakan pakai apa? Tumbler ya dan seterusnya ya. Ya pokoknya itu perilaku hidup bersih, sehat seluruh warga sekolah. 8-nya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Sehat, indah, rindang, aman, dan nyaman. Ya. Oke, Bapak Ibu, dari visi misi ada tujuan banyak, tujuan diuraikan lagi, dan di sini ada 3 tujuan. Ya, ini sudah dipaparkan pada hari Rabu. Selanjutnya kita masuk ke program unggulan. Ya. Nomor 1, peningkatan persentase yang diterima di PTN. Cocok nggak ini harus menjadi program unggulan kita? Cocok, bahkan SMA ini tidak setelah lulus tidak kerja kan, tetapi mencari sekolah lanjutan berikutnya, yaitu peningkatan persentase yang diterima di perguruan tinggi negeri. Saat ini jumlah siswa yang diterima di PTN masih 45% ya, 40-an%. Betul Bu Atik? Mana Bu Atik? Oh ada ya, 40% ya, masih 50 ya. Pak Sabtono ingin agar Pak Sabtono dan kawan-kawan di komisi akademik ingin agar siswa yang diterima di PTN mencapai 60%, disepakati oleh Pleno, ya kan? Di bawah 50%, 60%, ya kan? Berarti sasarannya adalah siswa lulusan tahun 2025 nanti. Kalau sekarang 2024, berarti program yang kemarin sedang dihitung, sebagian sudah turun, ya sebagian masih akan ada UTBK. Ya. Siswa lulusan tahun 2025, pelaksanaannya semester ganjil dan semester genap tahun ajaran 2024-2025. Karena ini pengurangan biaya pakai dana BOP dan BOS. Nah, upaya pencapaiannya ini paling tidak ada 4, pasti lebih dari 4. Itu yang punya program tuh kurikulum atau akademik dan BK ya, lebih jelas lagi. Pertama, pendalaman materi siswa kelas 12 atau sekarang ini namanya pelatihan UTBK ya. Jadi nomor 1 adalah pelatihan UTBK. Ya. Yang meliputi UTBK itu adalah apa?
literasi, numerasi, dan satu lagi apa? Ya, jadi UTBK. Yang kedua, kawal. Ada siswa ya? Ini ada siswa di mana? Nggak apa-apa ya? Oke, lupa. Oke, nomor 3, menyelenggarakan edukasi fair atau bedah kampus untuk mengenalkan PTN atau PTS ke siswa. Yang keempat, memberikan program bimbingan atau arahan masuk ke PTN melalui program bimbingan konseling. Ya, kita kerjasama dengan musyawarah kerja MGBK ya, MGBK tingkat Jakarta Timur ya. Oke. Jadi ini setuju ya, program unggulan kita adalah bagaimana siswa yang sekarang ini dengan berbagai jalur hanya 40-50%, jadi di atas 50%. 60% lah untuk tahap tahun 2025 itu. Kemudian nomor 2 adalah ini. Pembinaan atau pelatihan OSN, O2SN, FLS2N, lomba-lomba akademik dan non-akademik. Ini nggak disebutin ya, artinya yang lain banyak ya, opsi dan sebagainya ya. Fiksi, ada lagi opsi ya. Jadi kejuaraan tujuannya adalah agar menjadi juara. Kondisi saat ini kejuaraan OSN, O2SN, FLS2N masih belum mencapai juara DKI. Padahal kita tahun kemarin sudah juara nasional ya. Tapi tahun ini bagaimana? Masih belum mencapai juara DKI. Kecuali FLS2N monolog sedang dalam proses DKI. Pengumumannya hari ini. Orang tua dan anaknya datang mengikuti pengumuman karena hanya pengumuman aja. Kalau kemarin sudah didampingi oleh Ibu Wati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar menjadi juara OSN, O2SN, FLS2N dapat mencapai juara DKI. Garis miring nasional. Ini Bapak Ibu. Jadi Ibu Apipa dan kawan-kawan bagaimana agar program unggulan ini untuk tahun 2025 bisa menjadi juara DKI. Ya. Kemarin kita harapannya dari karate ya, tapi karate masih belum sukses. Ya. Masuk ke DKI belum. Sasarannya adalah siswa yang memiliki kemampuan atau minat termasuk yang lewat jalur prestasi. Jadi mudah-mudahan siswa yang lewat jalur prestasi ini betul-betul dia berprestasi ya, sehingga bisa dikembangkan ya. Contoh yang sebelumnya lewat jalur prestasi adalah renang, kalau tidak salah lewat jalur prestasi akademik. Dilaksanakan pembinaan dan pelatihan ini dilaksanakan semester ganjil dan genap tahun ajaran 2024-2025 menggunakan dana BOP atau BOS untuk honor pelatih ya, untuk honor pelatih. Upaya yang dilaksanakan adalah membuat program pembinaan, kemudian mendata siswa-siswi yang memiliki bakat dan kemampuan, kemudian melaksanakan pelatihan bagi peserta didik. Ya, nomor 3, program yang kita perlukan atau program unggulan yang ketiga adalah membudayakan literasi dan numerasi. Kondisi saat ini literasi dan numerasi belum menjadi budaya. Ya. Kalau ada waktu kosong siswa pada asik baca buku nggak? Pertanyaannya itu. Nah, berarti kan belum budaya. Oke, sekarang jangan ke siswa. Bapak Ibu, kita terus terang aja karena ada siswa dikit.
Kalau Bapak Ibu guru, kalau tidak ada jam di ruang guru, ngapain? Baca buku kan saya lihat? Ya main laptop berarti baca buku kan, baca pelajaran kan, atau ngoreksi kan? Berarti Bapak Ibu gurunya sudah mulai ada budaya ya, tinggal ditularkan kepada siapa? Kepada siswa ya, amin. Jadi siswa, kita sasaran itu utama siswa. Setiap hari Selasa pukul 6.30 sampai 7 semester ganjil dan genap. Kalau memerlukan dari dana BOP atau BOS, yaitu kalau kita mengundang narasumber dari luar tentang literasi atau numerasi. Misalkan guru ada pelatihan literasi, berarti kan narasumber dari BOP atau BOS atau numerasi atau siswa juga. Nah, setiap hari Selasa tersebut diadakan kegiatan literasi berupa apa? Cerpen. Bisa juga berupa baca buku, boleh variasi aja baca buku, cerpen, puisi, novel, komik. Nah sekarang agar kalau saat ada lomba karya tulis kita udah siap. Kalau kir saja hanya sedikit siswanya. Oleh karena itu ada juga dijadwalkan karya tulis pada literasi tersebut. Nah, tapi ini belum dibahas, belum digodok oleh tim literasi dan numerasi. Jadi ada karya tulis dimasukkan, terus produk dikerjakan terus menerus setiap Selasa tersebut sehingga dalam 2 semester harus dapat dihasilkan produk. Jadi dalam 2 semester dihasilkan produk yang jadi atau yang selesai. Kemarin sudah ditampilkan di pameran atau di expo produk daripada hasil literasi ini. Baik hasil literasi dari guru bidang studi, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran intrakurikuler, ataupun hasil daripada ini literasi hari Selasa. Ya. Oke, yang keempat. Oke, Bapak Ibu, saya ingin kalau nomor 1 turunan dari misi apa ya? Nomor 1, Bapak Ibu. Nomor 1 turunan dari misi unggul ya, betul nggak? Unggul. Nomor 2 unggul juga ya. Kalau nomor 3 literasi dan numerasi unggul apa karakter? Unggul juga ya. Kan literasi ini unggul ya. Karena kalau literasinya bagus, harus bagus dia akan menjadi warga yang unggul ya. Oke, sekarang nomor 4. Pembentukan kultur atau budaya sekolah atau karakter yang baik. Berarti kalau ini apa? Karakter. Kultur atau budaya sekolah yang saat ini belum kuat, seperti kerja keras, disiplin, mampu kerja teamwork dan lain-lain ya. Nah, yang diharapkan terbentuk budaya atau kultur organisasi atau sekolah yang memiliki kerja keras, disiplin, terampil. Saya sudah buktikan kita ini sudah mulai ada kultur yang baik di sekolah ini ketika kepala sekolahnya tidak hadir selama berapa hari ya kemarin ya? Seminggu. Kepala sekolah nggak hadir, jalan nggak? Jalan. Para wakil nelpon kepala sekolah terus nggak? Enggak. Itu bukan berarti kepala sekolah yang jelek kalau nggak nelpon. Justru apa? Kepala sekolah yang berhasil. Kepala sekolah yang berhasil. Ini tanda petik ya, kalau Anda boleh ini sendiri. Maksudnya dalam konteks ini, kepala sekolah yang berhasil adalah kepala sekolah yang walaupun tidak ada dia atau pemimpin yang baik, walaupun tidak ada dia, organisasi berjalan apa mandek? Berjalan. Nah itu pemimpin yang berhasil secara umum. Ya, kalau dia nggak ada seminggu atau 2 minggu jalan. Nah itu berarti sudah terbentuk budaya atau kultur sekolah, gitu. Jadi saya sangat senang, ya. Saya seminggu gitu ya. Nah hadir di sekolah, jalan sekolah gitu kan. Kenapa? Karena pelatihan, bukan karena ini. Jadi kepala sekolah itu tidak hadir
nanti boleh dicek oleh Pak siapa? Pak Munaji. Kalau nggak pelatihan atau tugas lain sakit ya, pernah sakit COVID ya. Kemudian caranya bagaimana ya memberikan arahan atau pembinaan kepada guru dan karyawan kepala sekolah ya, menjadikan peserta dan tim manajemen sebagai pribadi yang patut diteladani ya begitu ya, karena para guru lihat dulu manajemennya kan gitu, kalau siswa lihat dulu gurunya ya, jadi kepala sekolah dan tim manajemen harus sebagai pribadi yang patut diteladani, paling tidak pada saat masuk tepat waktu misalkan ya, atau bukan tidak, sebagai contoh masuk sekolah tepat waktu, berpakaian sesuai seragam sesuai ketentuan ya contohnya. Nomor 3, membuat komitmen bersama stakeholder untuk memiliki budaya kultur organisasi yang bermutu. Ya, komitmen memiliki budaya atau kultur organisasi yang bermutu. Nomor 4, menciptakan hubungan sosial yang saling asah, asih dan asuh. Nomor 5, melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya. Nomor 6, nah ini untuk siswa nih, belum ya. Nomor 6, memperingati hari besar agama dan nasional. Nah nomor 7 untuk siswa, ini sangat umum. Untuk siswa, peningkatan karakter siswa dengan berbagai jalur. Jalur apa saja? Ada 4 jalur ya. Pertama apa ya? Intrakurikuler. Jadi pada saat Bapak Ibu mengajar intrakurikuler KBM, kan ada doa, ada lihat lantai, kolong meja bersih tidak, ya, anak nyontek tidak. Nah, di situ berarti ada pembinaan karakter pada saat intrakurikuler. Kalau co-kurikuler itu udah jelas ya, kalau co-kurikuler 100% karakter. Kalau walaupun tetap ada produk ya, co-kurikuler. Karena co-kurikuler itu adalah PI. Nah, P5 itu apa? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi intra pasti ekstra, ya ekstra pasti minat. Kemudian juga karakter itu, ya karakter kerjasama, gotong royong, ya dan sebagainya. Kemudian pembiasaan yang baik. Jadi ada 4 jalur, kita sepakati ya. Ini harus kita ingat terus. 4 jalur pembinaan karakter anak didik kita, mulai intra, co-kurikuler, ekstra dan apa? Pembiasaan itu upacara Senin, upacara keagamaan, peringatan hari keagamaan, terus apa lagi? Sholat duha, senam juga sama ya. Terus yang di depan tuh 5S ya, senyum, sapa, sopan, santun. Oke. Nomor 5, pengembangan website sekolah dan medsos. Ya, jadi website sekolah itu untuk saat ini, untuk tahu SMA 64 tidak harus SMA 4 kan Bapak Ibu, cukup melihat websitenya dan medsosnya. Ya, saat ini medsos sudah ada di bawah komando Pak Norman, sedangkan medsos untuk Instagram di bawah komando Pak Haris, kemudian yang lainnya Pak Parel juga. Ya, jadi nanti nih tolong Pak Norman dibantu. Kalau Pak Norman input data, input atau upload ke website. Tetapi kalau konten itu tim manajemen, jadi ditangani secara optimal oleh tim yang telah dibentuk, tim pengembang website dan tim manajemen. Dana BOP menyangkut alamat website, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kita inginkan memiliki website yang memiliki domain yang baik. Jadi domain ini jangan sampai kelewat ya, teman-teman ya. Kalau kelewat, ngajuin nama lagi ya.
menentukan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan web, menjadikan website sekolah sebagai salah satu media pembelajar. Nah, ini yang perlu ditingkatkan menjadi media pembelajar e-learning. Kita baru sampai pada komunikasi dan informasi, ya. Jadi website sekolah kita saat ini baru sampai pada apa? Website, informasi dan komunikasi, belum sampai pada e-learning. Oke, nggak apa-apa sampai komunikasi informasi, tapi harus lengkap, ya. Nomor 6, ini penegakan disiplin siswa. Ini berkaitan dengan karakter. Ini Bu Afifa dan kawan-kawan. Pelaksanaan penegakan disiplin siswa sudah baik, tetapi yang kita harapkan lebih baik lagi, ya. Ini bagi siswaan, guru, ortu rutin selama 1 tahun, rutin, ya, tiap hari, dana DOP atau bos kalau ada memerlukan dana. Di sini upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan kerja tim penegak disiplin siswa, evaluasi tata tertib atau poin pelanggaran yang ada dari pelaksanaan. Jadi kita dari tahun ke tahun selalu dievaluasi tata tertib ini, di mana tata tertib ini ada 3 kategori, ya Bu Afifa, ya. Kategori pelanggaran ringan, kategori pelanggaran sedang, kategori pelanggaran berat. Masing-masing ada bobotnya, ya. Oke. Kemudian nomor 3, sosialisasi tata tertib siswa atau poin pelanggaran yang lebih optimal kepada siswa. Bisa lewat kepala sekolah di upacara di lapangan, bisa kepala sekolah ke ortu saat mengundang orang tua siswa kelas 10, 11, 12, bisa juga oleh wali kelas di titik. Pesannya adalah melakukan upaya pemberdayaan terhadap aset sekolah seperti ikatan alumni dan perwakilan orang tua murid. Nah, ini PR kita, perwakilan orang tua murid. Ini cukup ya kalau kita tentukan sekarang nih. Ini di bawah apa kira-kira? Alumni dan orang tua murid ini. Di bawah? Di bawah bidang apa nih? Humas. Ya. Oke. Ya Pak, terakhir nomor 8 dan 9 Pak. Ini kita lewat aja ya. Nanti tersendiri. Nomor 8, meningkatkan upaya kerjasama dengan perguruan tinggi yang sudah dengan swasta, ya, dan negeri dalam hal praktek kerja lapangan dan dunia industri, CSR dan instansi terkait. Ini dengan CSR ini belum, ya, belum, ya. Biasanya sih kalau SMK sih pinter. Ya mungkin kita bisa nanya ke Bu Nana caranya bagaimana kerjasama dengan CSR ini, ya, dan instansi terkait. Ya, terakhir Pak, nomor 9, menciptakan ini Bapak Ibu, menciptakan sekolah sehat, rindang, nyaman dan asri. Bapak Ibu, ini turunan dari misi yang mana nih? Apa? Berwawasan lingkungan. Oke. Saat ini sekolah kita sudah cukup sehat, rindang, nyaman dan asri. Ingin lingkungan sekolah lebih diupayakan agar semakin sehat, rindang, nyaman dan asri. Ya, dan yang kanan Pak, apa upayanya? Wakabidang Sekretaris lebih memperhatikan atau peduli dalam membantu merancang lingkungan sekolah yang sehat, rindang, nyaman dan asri. Merawat lingkungan sekolah yang dipandang telah bersih, nyaman dan asri, memperbaiki dan menata ulang lingkungan yang nampak belum rindang, nyaman dan asri. Demikianlah Bapak Ibu program unggulan, ya. Coba saya ulang, ya, judul-judulnya aja. Program unggulan 1, ya, biar kita agak nempel dikit kita semua. 1 adalah meningkatkan persentase yang diterima di perguruan tinggi negeri. Jelas, ya, penting gitu. Nomor 2, ya, pembinaan atau pelatihan OSN, OBSN, LBSN dan lomba-lomba akademik dan non akademik penting. Prestise sekolah. Memperdayakan literasi dan numerasi. Nomor 3,
Nomor 4-nya pembentukan kultur budaya sekolah dan karakter yang baik. Nomor 5-nya adalah pengembangan website sekolah dan medsos sekolah sebagai informasi dan komunikasi sekolah dengan warga sekolah atau masyarakat. Walaupun belum sampai kepada e-learning, tapi kalau e-learning kita udah. E-learning itu maksudnya baru assessment learning ya, yang udah ya. Assessment learning itu kita pakai apa, Pak? Namanya assessment learning LMS ya. Pakai CBT. Kemudian yang yang keenam adalah penegakan disiplin siswa, itu program unggulan sangat penting. Nomor 7 melakukan pemberdayaan aset ikatan alumni dan perwakilan orang tua murid. Kalau ikatan alumni sudah 2 kali ya ada kegiatan tahun ini. Kemudian meningkatkan upaya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan instansi terkait. Dan nomor 9 menciptakan sekolah sehat, rindang, nyaman, dan asri. Demikian Bapak Ibu program sekolah kita. Selanjutnya boleh kalau ada pertanyaan, mumpung udah lengkap para wakil ya. Kalau kepala sekolah perlu bantuan untuk dijawab oleh para wakil, nanti dijawab oleh para wakil. Demikian, terima kasih. Mari kita laksanakan program unggulan ini dan juga program-program lainnya yang kemarin sudah kita sahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian paparan dari Kepala Sekolah Program Kerja Sekolah kita. Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan program kerja sekolahnya, saran. Oh ya, saran juga. Apakah ada yang ingin mengemukakan dari OSIS juga boleh kalau ada saran untuk sekolah atau ada pertanyaan terkait dengan program kerja kita selama setahun ke depan, dipersilakan Bapak Ibu dan anak-anak. Belum ada sepertinya ya Pak Imam. Jadi sebenarnya programnya sudah jelas, tinggal apa? Tinggal pelaksanaan ya. Gitu kan Bapak Ibu ya? Nanti kalau ada pertanyaan atau ada saran bisa langsung menyampaikan kepada Bapak Ibu wakil, bisa secara langsung ya Bapak Ibu atau kepada kepala sekolah untuk insya Allah nanti bisa didiskusikan ke depannya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mohon izin Bapak sudah bisa didiskusikan. Terima kasih Budi. Kalau dari masalah konsulit, saya mungkin boleh konsulit Budi ya. Terkait dengan yang ketiga itu wawasan lingkungan Bapak Ibu, ini juga sebenarnya sudah diterapkan kita atau sudah di wor-wor kita dari program kita pada saat P5 tahun yang lalu. Itu bagaimana kita menciptakan supaya kita itu tidak membeli minuman yang kemasan gitu kan. Jadi kita sudah berkali-kali itu sudah dapat tumbler di rumah juga itu kita pasti punya tumbler. Kemudian anak-anak kita juga di rumah insya Allah juga punya. Nah mungkin target kita itu bagaimana dari kita sendiri dulu supaya kita mengurangi pembelian air kemasan gitu mungkin. Jadi mungkin ditargetkan untuk kita semuanya dulu, Bapak Ibu guru, kemudian nanti dan karyawan, dan nanti tentunya kita programkan untuk anak-anak bahwa minumnya adalah menggunakan tumbler. Memang perlu ada pengawasan gitu tentunya. Itu untuk khusus bagaimana supaya dari kita dulu Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, kemudian nanti untuk anak-anak juga tidak boleh membawa air kemasan dalam menggunakan botol plastik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan lagi timeline kita Bapak Ibu bahwa nanti terkait dengan kegiatan akademik, karena di hari Senin Selasa itu juga karena ada libur, kemudian hari Rabu ada acara kurban keluarga ya.
hari Rabu itu baru acara Idul Adha di sekolah, pemotongan ya. Kemudian, nah ini juga terkait dengan program dari akademik. Jadi untuk kegiatan rapat verifikasi nilai wali kelas dan juga rapat pleno semua guru terkait dengan kenaikan kelas semester genap tahun 2023-2024 itu hari Jumat besok. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa menyesuaikan jadwal yang sudah kami sampaikan di edaran mengenai timeline itu untuk kegiatan akhir tahun. Jadi kita memang agak sedikit dipercepat karena minggu depan itu sudah ada kegiatan-kegiatan lain. Dan di hari Rabu Kamis itu sekalian ada kegiatan itu juga kami minta ke operator rapot sambil cetak rapot, yaitu di hari Rabu dan hari Kamis. Jadi memang punya 2 hari itu. Jadi kalau kita rapatnya di hari Rabu itu terlalu mendesak untuk atau terlalu dekat waktunya. Terima kasih. Tambahan dari kesiswaan diantaranya adalah perubahan pemakaian seragam siswa pada tahun pelajaran 2024-2025. Nanti akan kami posting tata tertib di grup wali kelas untuk wali kelas itu menyampaikan kepada siswa binaannya. Kemudian berikutnya hari Kamis Jumat besok akan ada kegiatan kelas meeting sampai 13, 14 dan tanggal 20. Jadi disisipi dengan kurban dulu 13, 14, 20 itu ada kelas meeting. Mohon Bapak Ibu wali kelas membimbing siswa binaannya untuk mengikuti perlombaan atau pertandingan dalam kelas meeting secara sportif. Mohon sampaikan kepada siswa, hargai keputusan juri. Itu satu. Mari kita sama-sama berupaya untuk menghargai keputusan juri supaya tidak ada terjadi permasalahan. Kemudian perlombaan atau pertandingan ini untuk persahabatan dan kekeluargaan, bukan untuk persaingan dan permusuhan. Jadi ingatkan putra-putri binaannya untuk tidak terprovokasi dan memprovokasi. Kemudian untuk berikutnya tanggal 19 kita ada pemotongan hewan kurban. Jadi pemotongannya itu bukan di sini karena lahan kita terbatas, kita tidak ada tempat pembuangan kotoran sapi itu pastinya, maka pemotongannya itu ya nanti wali kelas juga menyampaikan kepada siswa binaannya bahwa pemotongannya itu tidak di sekolah. Alasannya karena di sekolah tidak ada lahan untuk membuang kotoran dari perut sapinya. Jadi di sini sudah terpotong, kita tidak tinggal memotong kecil-kecil dan mendistribusikan. Berarti untuk panitia silahkan untuk mengadakan rapat kembali bagaimana teknis untuk pada saat pemotongan dan pembagian hewan kurban di sekolah. Karena kebetulan tanggal 19 juga PPDB kemungkinan ramai. Jadi kami panitia PPDB hanya sekilas untuk membantu saja. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu saya menambahkan untuk menguatkan apa yang sudah disampaikan Bapak sekolah terkait program sekolah. Mengingat program ini sudah disahkan ya di rapat kemarin, secara umum untuk pelaksanaannya nanti kita akan adaptasikan khususnya di anggaran nih Pak ya.
di anggaran perubahan tahun 2024 dan 2025. Jadi semua nanti kegiatan sekolah kita review apa yang sesuai dengan program sekolah dan mana yang tidak, ya, supaya program sekolah yang disampaikan tadi bisa maksimal memenuhi target. Jadi itu terkait Sarpras, tentunya nanti kita optimalkan dulu perbaikan-perbaikan yang memang sudah seharusnya dilaksanakan untuk sarana prasarana sekolah yang sudah darurat harus diperbaiki. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bang. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara briefing kita pada pagi hari ini dengan agenda sosialisasi program sekolah. Semoga kedepannya program sekolah yang sudah kita rencanakan bersama-sama bisa memotivasi kita semua agar bisa memajukan sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara pada hari ini. Bagi yang musuh kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Dia Hayati sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Klik. Mati. Nih, silang. Oh, klik. Ada silang. Klik. Ingin matikan? Oke.